Malam itu, Siska memutuskan untuk pergi ke taman yang terletak tidak jauh dari apartemennya. Dia merasa lelah setelah seharian bekerja di kantor, dan pikirannya dipenuhi dengan berbagai masalah yang seakan tidak ada habisnya. Taman itu adalah tempat favoritnya untuk menenangkan diri, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Dengan langkah pelan, dia memasuki area taman yang dipenuhi dengan lampu-lampu berkelap-kelip, menciptakan suasana yang magis di bawah sinar bulan purnama. Siska mengenakan gaun sederhana berwarna biru tua yang menonjolkan kecantikan alami wajahnya. Rambutnya yang panjang tergerai, dan dia merasakan angin malam yang sejuk menyentuh kulitnya. Saat dia berjalan menyusuri jalan setapak yang dikelilingi oleh pepohonan, aroma bunga malam yang semerbak mengisi udara, menambah keindahan malam itu. Namun, meskipun suasana di sekelilingnya begitu menawan, hatinya terasa berat. Dia menemukan bangku kosong di dekat kolam kecil yang dikelilingi oleh bunga-bunga. Siska duduk, menghela napas panjang, dan menatap air yang berkilau di bawah cahaya bulan. Dia berusaha mengalihkan pikirannya dari segala masalah yang membebani, tetapi bayangan wajah Rangga, teman kuliahnya yang baru-baru ini kembali ke kota, terus menghantuinya. Rangga adalah sosok yang karismatik, selalu dikelilingi oleh teman-teman dan pengagum. Namun, Siska merasa tidak nyaman dengan ketertarikan yang dia rasakan terhadapnya. Dia tidak ingin terjebak dalam hubungan yang rumit, terutama setelah patah hati yang dialaminya beberapa bulan lalu. Tiba-tiba, suara tawa mengalihkan perhatiannya. Siska menoleh dan melihat sekelompok orang yang sedang bersenang-senang di dekat area bermain anak. Di antara mereka, dia melihat Rangga. Pria itu tampak begitu hidup, dengan senyum lebar yang membuatnya semakin menawan. Siska merasa jantungnya berdegup kencang, tetapi dia segera menepis perasaan itu. Tidak, Siska. Jangan terjebak lagi, pikirnya. Namun, Rangga sepertinya merasakan tatapan Siska. Dia berbalik dan, dengan senyum yang tidak bisa dia sembunyikan, melangkah mendekat. Siska! Apa kabar? Sapanya dengan suara hangat yang membuat Siska merasa sedikit canggung. Halo Rangga, jawab Siska, berusaha terdengar santai meskipun hatinya berdebar. Aku baik-baik saja. Hanya ingin menikmati malam. Rangga duduk di sebelahnya, dan Siska merasakan kehadirannya yang kuat. Malam yang indah, ya. Aku suka datang ke sini untuk berpikir, katanya sambil menatap kolam. Kadang-kadang, kita butuh waktu untuk diri sendiri. Siska mengangguk, berusaha menahan diri agar tidak terlalu terpesona oleh pesonanya. Iya, aku juga merasa begitu. Terkadang, dunia ini terlalu ramai. Mereka terdiam sejenak, menikmati keheningan malam. Namun, Siska merasa ketegangan di antara mereka. Rangga adalah pria yang penuh percaya diri, dan Siska merasa terjebak antara rasa ketertarikan dan keinginannya untuk menjaga jarak. Dia tidak ingin terjebak dalam permainan cinta yang rumit. Jadi, apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini? Tanya Rangga, memecah keheningan. Aku baru kembali ke kota setelah beberapa tahun. Banyak yang berubah. Siska merasa sedikit lebih nyaman saat berbicara. Aku masih bekerja di perusahaan yang sama. Banyak proyek baru, tapi kadang-kadang terasa monoton. Rangga tersenyum, dan Siska tidak bisa menahan diri untuk membalas senyumnya. Kau selalu punya cara untuk membuat hal-hal terlihat lebih menarik. Mungkin kita bisa melakukan sesuatu bersama-sama, seperti dulu. Siska merasa jantungnya berdebar lagi. Kenangan masa lalu ketika mereka kuliah bersama muncul dalam pikirannya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, tetapi Siska selalu merasa ada jarak di antara mereka. Aku tidak tahu, Rangga. Aku tidak ingin terjebak dalam situasi yang rumit, jawabnya, berusaha menjaga jarak. Rangga mengangguk, tetapi matanya menunjukkan ketulusan. Aku mengerti. Tapi kadang-kadang, kita tidak bisa mengontrol perasaan kita. Mungkin kita bisa mulai dengan berteman lagi. Siska merasa terombang-ambing antara keinginan untuk menjauh dan ketertarikan yang semakin dalam. Baiklah, kita bisa mencoba, katanya akhirnya, meskipun hatinya berdebar-debar. Dia tahu bahwa dia harus berhati-hati, tetapi ada sesuatu dalam diri Rangga yang membuatnya merasa nyaman. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita dan tawa. Siska mulai merasakan ketegangan yang manis di antara mereka. Rangga memiliki cara untuk membuatnya merasa istimewa, dan Siska tidak bisa menahan senyumnya saat mereka berbicara. Dia merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang,
dan hanya ada mereka berdua di taman yang indah itu. Saat malam semakin larut, Rangga mengajak Siska untuk berjalan-jalan di sekitar taman. Mereka melewati jalan setapak yang dikelilingi oleh pepohonan, dan Siska merasakan angin malam yang sejuk menyentuh kulitnya. Rangga berjalan di sampingnya, dan Siska merasa nyaman dengan kehadirannya. Dia tidak ingin malam ini berakhir. "Apakah kamu ingat saat kita pergi ke konser bersama di kampus?" tanya Rangga, mengingat kenangan indah mereka. "Kita hampir terjebak di kerumunan." Siska tertawa, mengenang momen itu. "Iya, aku ingat. Kita berlari untuk mendapatkan tempat duduk yang baik, dan akhirnya kita duduk di belakang. Tapi itu adalah malam yang menyenangkan." Rangga tersenyum, dan Siska merasakan hatinya bergetar. "Aku selalu menikmati waktu bersamamu, Siska. Mungkin kita bisa menciptakan lebih banyak kenangan seperti itu." Siska merasa terharu. Dia tahu bahwa Rangga adalah pria yang baik, tetapi dia juga merasa takut untuk membuka hatinya lagi. "Aku tidak tahu, Rangga. Aku tidak ingin terluka lagi," katanya, suaranya bergetar. Rangga berhenti sejenak, menatap Siska dengan serius. "Aku tidak ingin menyakitimu. Aku hanya ingin mengenalmu lebih baik. Kita bisa mengambil langkah perlahan." Siska merasa terjebak dalam tatapan mata Rangga yang dalam. Dia merasakan ketegangan yang semakin meningkat di antara mereka, dan untuk pertama kalinya, dia merasa ingin menyerah pada perasaannya. Namun, dia masih berusaha menahan diri. "Baiklah, kita bisa mencoba," jawabnya, meskipun hatinya berdebar-debar. Malam itu, Siska dan Rangga berjalan beriringan, berbagi cerita dan tawa. Siska merasa seolah-olah dia telah menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, malam ini telah mengubah segalanya. Saat mereka kembali ke bangku tempat mereka duduk sebelumnya, Siska merasakan kehangatan yang menyelimuti mereka. Rangga menggenggam tangannya dengan lembut, dan Siska merasa jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bahwa dia harus berhati-hati, tetapi dia juga tidak bisa menahan perasaannya yang semakin dalam. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang bersinar, Siska dan Rangga mulai menjelajahi perasaan yang baru saja muncul. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan meskipun ada ketakutan, ada juga harapan yang menyala di dalam hati mereka. Malam itu, setelah percakapan yang penuh tawa dan kehangatan, Siska pulang dengan perasaan campur aduk. Dia merasa seolah-olah dia telah membuka pintu yang selama ini dia tutup rapat-rapat. Ketika dia melangkah masuk ke dalam apartemennya, pikirannya dipenuhi dengan bayangan Rangga, senyumnya, tatapan matanya, dan cara dia membuatnya merasa istimewa. Namun, di balik semua itu, ada rasa takut yang mengintai. Apakah dia benar-benar siap untuk membuka hatinya lagi? Hari-hari berikutnya, Siska berusaha untuk kembali ke rutinitasnya. Namun, setiap kali dia melihat ponselnya, dia berharap ada pesan dari Rangga. Dia merasa aneh, seolah-olah dia telah terjebak dalam perasaan yang tidak bisa dia kendalikan. Ketika akhirnya pesan itu datang, Siska merasa jantungnya berdegup kencang. "Hai, Siska. Apa kabar? Aku ingin mengajakmu jalan-jalan lagi di taman malam ini. Bagaimana?" Siska menatap pesan itu, senyum tak bisa dia sembunyikan. Dia tahu bahwa dia seharusnya berhati-hati, tetapi ada sesuatu dalam diri Rangga yang membuatnya merasa nyaman. Dia membalas pesan itu dengan cepat, "Tentu, aku akan datang." Malam itu, Siska mengenakan gaun putih sederhana yang membuatnya merasa cantik. Dia berdiri di depan cermin, merapikan rambutnya dan menambahkan sedikit lipstik. Ketika dia melangkah keluar dari apartemen, dia merasakan semangat yang menggebu. Taman itu sudah menjadi tempat yang penuh kenangan, dan dia tidak sabar untuk menciptakan lebih banyak momen indah bersama Rangga. Setibanya di taman, Siska melihat Rangga sudah menunggu di bangku yang sama seperti sebelumnya. Dia mengenakan kaos hitam dan celana jeans, terlihat santai namun tetap menawan. Ketika Rangga melihatnya, senyumnya merekah, dan Siska merasa jantungnya berdebar lagi. "Wow, kamu terlihat cantik malam ini," puji Rangga, membuat Siska merasa tersipu. "Aku senang kamu datang." "Terima kasih, Rangga. Aku juga senang bisa bertemu lagi," jawab Siska, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang meskipun hatinya bergetar. Mereka mulai berjalan menyusuri jalan setapak yang dikelilingi oleh pepohonan.
Suara gemericik air dari kolam kecil dan aroma bunga malam menciptakan suasana yang semakin romantis. Siska merasa nyaman berada di samping Rangga, dan dia mulai membuka diri lebih banyak. "Jadi, apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini?" tanya Rangga, memecah keheningan. Siska menceritakan tentang pekerjaannya, proyek-proyek yang sedang dia kerjakan, dan bagaimana dia merasa terjebak dalam rutinitas. Rangga mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan komentar yang membuat Siska merasa dihargai. Dia merasa seolah-olah Rangga benar-benar peduli padanya. "Kadang-kadang, kita butuh waktu untuk diri sendiri, ya? Untuk menemukan kembali apa yang kita inginkan," kata Rangga, menatap Siska dengan serius. Siska mengangguk. "Iya, aku merasa seperti itu. Terkadang, aku merasa kehilangan arah." Rangga berhenti sejenak, menatap Siska dengan tatapan yang dalam. "Kamu tidak sendirian, Siska. Kita semua mengalami masa-masa sulit. Yang penting adalah kita tidak menyerah." Siska merasa terharu mendengar kata-kata Rangga. Dia merasakan koneksi yang semakin dalam di antara mereka. "Terima kasih, Rangga. Aku sangat menghargai dukunganmu." Mereka melanjutkan berjalan, dan Siska merasakan ketegangan yang manis di antara mereka. Rangga menggenggam tangannya dengan lembut, dan Siska merasa jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bahwa dia harus berhati-hati, tetapi dia juga tidak bisa menahan perasaannya yang semakin dalam. Saat mereka tiba di area yang lebih sepi di taman, Rangga mengajak Siska duduk di bangku yang terletak di bawah pohon besar. Suasana malam semakin romantis dengan cahaya bulan yang menerangi wajah mereka. Siska merasa nyaman dan tenang, seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang. "Apakah kamu ingat saat kita pergi ke festival musik di kampus?" tanya Rangga, mengingat kenangan indah mereka. Siska tertawa, mengenang momen itu. "Iya, kita hampir tidak bisa melihat panggung karena kerumunan. Tapi kita bersenang-senang, kan?" "Benar. Kita bahkan menari di tengah kerumunan," jawab Rangga, matanya berbinar. "Aku suka saat-saat seperti itu, di mana kita bisa menjadi diri kita sendiri." Siska merasa hangat di dalam hatinya. Dia menyukai cara Rangga berbicara, cara dia membuatnya merasa hidup. "Aku juga suka saat-saat itu. Rasanya bebas dan menyenangkan." Mereka terdiam sejenak, menikmati keheningan malam. Namun, Siska merasakan ketegangan yang semakin meningkat di antara mereka. Rangga menatapnya dengan serius, dan Siska merasa jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam di antara mereka, tetapi dia masih merasa ragu. "Jadi, apa yang kamu inginkan dalam hidupmu, Siska?" tanya Rangga, memecah keheningan. Siska terkejut dengan pertanyaan itu. Dia tidak pernah berpikir untuk menjawabnya. Aku ingin menemukan kebahagiaan. Mungkin melakukan sesuatu yang berarti, sesuatu yang membuatku merasa hidup." Rangga mengangguk, matanya penuh pengertian. "Kebahagiaan itu penting. Kita tidak bisa hanya menjalani hidup tanpa tujuan." Siska merasa terinspirasi oleh kata-kata Rangga. Dia merasa seolah-olah dia sedang berbicara dengan seseorang yang benar-benar memahami dirinya. "Aku ingin menjelajahi dunia, melihat tempat-tempat baru, dan mengalami hal-hal baru." Rangga tersenyum. "Itu ide yang bagus. Kita harus melakukan perjalanan bersama suatu saat nanti." Siska merasa jantungnya berdebar mendengar kata-kata itu. Dia tidak bisa membayangkan melakukan perjalanan dengan Rangga, tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa bersemangat. "Ya, mungkin kita bisa merencanakannya." Saat mereka berbicara, Siska merasakan ketegangan yang semakin meningkat di antara mereka. Rangga mendekat, dan Siska bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Dia merasa terjebak dalam tatapan mata Rangga yang dalam, dan untuk pertama kalinya, dia merasa ingin menyerah pada perasaannya. "Rangga, aku..." Siska mulai, tetapi kata-katanya terhenti saat Rangga menggenggam tangannya lebih erat. "Siska, aku tahu kita baru saja bertemu lagi, tetapi aku merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita. Aku tidak ingin terburu-buru, tetapi aku juga tidak ingin kehilangan kesempatan ini," kata Rangga, suaranya lembut namun penuh keyakinan. Siska merasa terharu. Dia tahu bahwa dia harus berhati-hati, tetapi ada sesuatu dalam diri Rangga yang membuatnya merasa aman. "Aku juga merasakannya, Rangga. Tapi aku takut untuk membuka hatiku lagi." Rangga menatapnya dengan lembut. "Aku tidak akan memaksamu.
Kita bisa mengambil langkah perlahan. Yang penting adalah kita saling jujur. Siska merasa terharu mendengar kata-kata Rangga. Dia tahu bahwa dia harus berani mengambil risiko. Baiklah, aku akan mencoba. Aku ingin mengenalmu lebih baik. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang bersinar, Siska dan Rangga mulai menjelajahi perasaan yang baru saja muncul. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan meskipun ada ketakutan, ada juga harapan yang menyala di dalam hati mereka. Saat mereka kembali berjalan, Siska merasakan kehangatan yang menyelimuti mereka. Rangga menggenggam tangannya dengan lembut, dan Siska merasa jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bahwa dia harus berhati-hati, tetapi dia juga tidak bisa menahan perasaannya yang semakin dalam. Malam itu, Siska dan Rangga berbagi cerita, tawa, dan momen-momen kecil yang membuat mereka semakin dekat. Siska merasa seolah-olah dia telah menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, malam ini telah mengubah segalanya. Malam itu, setelah berbagi cerita dan tawa, Siska pulang dengan perasaan yang lebih ringan. Dia merasa seolah-olah beban yang selama ini mengganggu pikirannya mulai terangkat. Namun, di dalam hatinya, ada keraguan yang terus mengintai. Apakah dia benar-benar siap untuk membuka hatinya lagi setelah patah hati yang menyakitkan? Apakah Rangga adalah orang yang tepat untuknya? Hari-hari berlalu, dan Siska tidak bisa berhenti memikirkan Rangga. Setiap kali dia menerima pesan darinya, hatinya berdebar-debar. Mereka semakin sering bertemu, menjelajahi taman, berbagi cerita, dan menikmati kebersamaan. Namun, meskipun Siska merasa nyaman, dia juga merasakan ketakutan yang mendalam. Dia tidak ingin terluka lagi. Suatu malam, saat mereka duduk di bangku taman yang sama, Rangga menatap Siska dengan serius. Siska, aku ingin kita berbicara tentang apa yang kita rasakan. Aku merasa ada sesuatu yang lebih di antara kita, dan aku ingin tahu apakah kamu merasakannya juga. Siska terdiam sejenak, merasakan jantungnya berdegup kencang. Rangga, aku merasa terhubung denganmu. Tapi aku juga merasa takut. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Rangga mengangguk, matanya penuh pengertian. Aku mengerti. Kita semua memiliki masa lalu yang membentuk siapa kita sekarang. Tapi aku percaya bahwa kita bisa menciptakan sesuatu yang indah bersama. Siska merasa terharu mendengar kata-kata Rangga. Dia tahu bahwa dia harus berani mengambil risiko. Aku ingin mencoba, Rangga. Aku ingin mengenalmu lebih baik dan melihat kemana perasaan ini membawa kita. Rangga tersenyum, dan Siska merasakan kehangatan di dalam hatinya. Aku senang mendengarnya. Mari kita ambil langkah perlahan, dan kita akan melihat kemana ini membawa kita. Malam itu, mereka berbagi momen-momen kecil yang penuh makna. Rangga menggenggam tangan Siska dengan lembut, dan Siska merasa jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bahwa dia harus berhati-hati, tetapi dia juga tidak bisa menahan perasaannya yang semakin dalam. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin kuat. Mereka mulai berbagi impian dan harapan, saling mendukung dalam setiap langkah. Siska merasa seolah-olah dia telah menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang. Dia tidak lagi merasa terjebak dalam rutinitas, tetapi merasa hidup dan bersemangat. Suatu malam, saat mereka berjalan di taman, Rangga mengajak Siska untuk duduk di tepi kolam. Suara gemericik air dan cahaya bulan menciptakan suasana yang romantis. Rangga menatap Siska dengan serius. Siska, aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar peduli padamu. Aku ingin kita bisa bersama, tetapi aku juga tidak ingin terburu-buru. Siska merasa terharu mendengar kata-kata Rangga. Dia tahu bahwa dia juga merasakan hal yang sama. Aku juga peduli padamu, Rangga. Aku ingin kita bisa menjelajahi perasaan ini bersama-sama. Rangga tersenyum, dan Siska merasakan kehangatan di dalam hatinya. Namun, di balik senyumnya, ada keraguan yang mengintai. Dia tahu bahwa dia harus berani mengambil risiko, tetapi dia juga tidak ingin terluka lagi. Malam itu, saat mereka pulang, Siska merasa bingung. Dia ingin membuka hatinya untuk Rangga, tetapi dia juga merasa takut. Dia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Dia memutuskan untuk berbicara dengan sahabatnya, Maya, tentang perasaannya. Ketika Siska menceritakan semuanya kepada Maya, sahabatnya mendengarkan dengan seksama. Siska, aku tahu kamu takut, tetapi kadang-kadang kita harus mengambil risiko untuk menemukan kebahagiaan.
Rangga terlihat seperti orang yang baik, dan dia benar-benar peduli padamu. Siska mengangguk, tetapi keraguan masih menghantuinya. Tapi bagaimana jika aku terluka lagi? Aku tidak tahu apakah aku bisa menghadapinya. Maya tersenyum lembut. Kamu tidak akan pernah tahu jika tidak mencobanya. Cinta adalah tentang mengambil risiko. Jika kamu merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kalian, berikanlah kesempatan. Siska merasa terinspirasi oleh kata-kata Maya. Dia tahu bahwa dia harus berani mengambil langkah. Malam berikutnya, saat mereka bertemu di taman, Siska memutuskan untuk berbicara dengan Rangga. Rangga, aku ingin jujur padamu, kata Siska, suaranya bergetar. Aku merasa terhubung denganmu, tetapi aku juga merasa takut. Aku tidak ingin terluka lagi. Rangga menatapnya dengan lembut. Aku mengerti, Siska. Kita semua memiliki ketakutan, tetapi aku percaya bahwa kita bisa menghadapinya bersama. Aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu. Siska merasa terharu mendengar kata-kata Rangga. Dia tahu bahwa dia harus berani mengambil risiko. Baiklah, aku ingin mencoba. Aku ingin membuka hatiku untukmu. Rangga tersenyum, dan Siska merasakan kehangatan di dalam hatinya. Aku senang mendengarnya. Mari kita ambil langkah perlahan dan lihat kemana perasaan ini membawa kita. Malam itu, mereka berbagi momen-momen kecil yang penuh makna. Rangga menggenggam tangan Siska dengan lembut, dan Siska merasa jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bahwa dia harus berhati-hati, tetapi dia juga tidak bisa menahan perasaannya yang semakin dalam. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin kuat. Mereka mulai berbagi impian dan harapan, saling mendukung dalam setiap langkah. Siska merasa seolah-olah dia telah menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang. Dia tidak lagi merasa terjebak dalam rutinitas, tetapi merasa hidup dan bersemangat. Suatu malam, saat mereka duduk di bangku taman, Rangga menatap Siska dengan serius. Siska, aku ingin kita bisa bersama. Aku ingin menjelajahi hidup ini bersamamu. Siska merasa terharu mendengar kata-kata Rangga. Dia tahu bahwa dia juga merasakan hal yang sama. Aku juga ingin itu, Rangga. Aku ingin kita bisa bersama dan menciptakan kenangan indah. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang bersinar, Siska dan Rangga saling berjanji untuk menjelajahi perasaan ini bersama-sama. Mereka tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan meskipun ada ketakutan, ada juga harapan yang menyala di dalam hati mereka. Saat mereka pulang, Siska merasa bahagia. Dia tahu bahwa dia telah mengambil langkah yang tepat. Dia tidak lagi merasa terjebak dalam rutinitas, tetapi merasa hidup dan bersemangat. Dia tahu bahwa Rangga adalah orang yang tepat untuknya, dan dia siap untuk menjelajahi cinta yang baru ini. Malam itu, Siska dan Rangga berjalan beriringan, berbagi cerita dan tawa. Mereka tahu bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang istimewa di antara mereka, dan mereka siap untuk menjelajahi perjalanan cinta yang penuh warna.